Oke, jadi menyebalkan ya. Tadi udah ke-record. Cuman error. Jadi gue harus ulang. Oke, jadi 13 menit terbang sia-sia ya. Nah, ini fungsi Ki sebagai perkalian dari macam-macam ini. Nah, secara prinsip ya bab 13 tuh termostat. Menurut gue sih yang penting tuh lu tahu rumus, terus bisa baca gitu. Jadi selama bisa ngelakuin itu aman. Nah, kayak key itu apa sih? Jadi itu kayak kan fungsi partisi. Jadi dia itu nentuin gimana sih distribusi dalam suatu sistem. Distribusi keadaan-keadaan itu gimana? Ya kayak contoh yang kemarin kan key-nya udah ya yang di grafikin ini. Jadi kalau key-nya makin tinggi, dia bakal kelihatan distribusinya kayak gimana. Kita bahas dari key A dulu, elektronik. Jadi key A itu nilainya sama dengan G0. Itu ground state. Jadi seberapa banyak degenerasinya untuk energi ground state. Jadi kalau misalnya contoh di gas mulia itu 1, kalau misalnya di alkali itu 2. Ya ini nilai yang fix sih. Jadi intinya nilai Q itu most of the time konstan, jadi nggak berubah. Terus kita lanjut ke translasi. Sebenarnya tadi gue jelasin lebih panjang sih, cuman karena ngulang ya udah. Nah, itu rumusnya itu X per lambda. Ini lambda gede. Nah, si lambda gede ini itu disebutnya thermal wavelength yang nanti ngasih suatu kondisi. Cuman kita tulis dulu si lambda ini apa. Jadi lambda tuh H per akar 2pi M KT. Nah, mungkin gue jelasin prinsip di sini aja ya, terus lebih rumusnya kayaknya bakal cuman kayak tulis rumus. Tapi ketika kalian punya fungsi kayak gini, yang perlu kalian tahu itu cara bacanya. Jadi misal nih, kalau misalnya X-nya naik, ya Q-nya naik kan. Kalau lambda naik, berarti Q-nya turun. Nah itu kan simple ya, tapi mungkin nggak semua orang tahu. Jadi ya harapannya kalian tahu. Tapi pokoknya gitu ya, jadi bisa baca. Sama juga kalau misalnya yang diubah di yang lambdanya. Misalnya T-nya naik. Kalau T-nya naik, berarti kan lambdanya turun. Kalau lambdanya turun, berarti Q-nya naik. Berlaku juga untuk M ya. Jadi sini yang berubah itu M sama T. Kalau yang lain kan bisa kalian lihat konstan. Walaupun M tuh nggak berubah sih. Kayak dalam satu kasus, salah argon ya udah kan M-nya konstan, yang berubah T. Yang bisa kalian variasiin tanpa ngubah. Jadi kan misalnya kalian punya gas argon ya kalian bisa variasiin temperatur, tapi kan kalian nggak bisa variasiin massa. Nah, ya jadi berubah. Cuma bisa sih jadi berubah, tapi ya intinya yang divariasiin temperatur. Nah, terus kenapa kalau temperatur naik? Jadi istilah yang dipakai itu adalah more levels. Jadi jarak energi itu makin kecil dan banyak level yang lebih aksesibel. Oke, apa maksudnya? Oh ya, sebelum itu gue tulis dulu satu rumus lagi di translasi, yaitu untuk 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu volume per lambda pangkat 3. Ada juga satu parameter lain, rumus ini akan berlaku kalau D sangat lebih besar daripada lambda, dengan D sama dengan V per N akar. Jadi ini syarat.
Ya umumnya syaratnya selalu tercapai, jadi ya udahlah. Nah, kalau misal di Q rendah dan T rendah, terus Q tinggi dan T tinggi. Yang dimaksud thermally accessible itu kurang lebih kayak gini. Jadi misalnya kita punya tangga. Kalau kayak gini, dia kan jelas ya state-nya 3. Karena gap-nya ya segitu. Tapi ketika kita perkecil gap tangga, jadi misalnya gini, terus kita perkecil tak hingga kali sampai jadi garis lurus. Kan bisa ya, di Matem kan kayak gitu. Nah, ya hitung aja sih gap atau berapa possible state buat perosotan dibanding tangga gitu. Udah jelas sih banyak perosotan kan. Jadi ya itu kenapa Q-nya naik. Terus kalian misalnya juga bahwa oh itu abaikan gak jadi. Nah, lanjut ke yang rotasi. Nah, rotasi itu ada linear sama non linear. Yang pertama yang linear dulu. Jadi kalau yang linear itu bisa kita tulis sebagai QR T sigma theta R. Nah, theta R itu karakteristik rotational temperature. Ada rumusnya tentu saja ya. HCB per K. Nah, B itu kayaknya konstanta. Ada hubungannya sama rotasi, cuman karena gue belum baca ulang. Sebenarnya waktu itu udah baca ulang sih pas pengen bikin, cuman sekarang belum baca lagi, jadi gue nggak inget. Cuman kalian kan kayak baru belajar, jadi semoga tahu lah apa itu B. Nah, kalau yang si sigma ini, misal yaitu ada nilai tertentunya sih untuk tiap atom, tiap molekul. Cuman kalau misalnya konteks linear, berarti dia antara 1 atau 2. Kalau 1 itu hetero, contohnya HCl. Kalau misalnya 2 itu H2, homonukleer. Terus ada syarat sebenarnya. Jadi syarat yang perlu dicapai itu T sangat lebih besar daripada ini. Nah, ini untuk yang seingat gue sih non linear atau yang linear gue lupa. Tapi lagi-lagi secara sederhana suhu ini akan selalu tercapai gitu. Jadi ya sebenarnya kan kita nggak ada, kan nggak ngejar naik A ya, terus kayak dapat A di kimia kan most likely mustahil di matkul wajib. Ya kecuali kalian orang tertentu. Jadi ya udah ya seenggaknya dapat sesuatu lah karena bisa nulis rumus walaupun seandainya udah nggak valid kan mereka oh ya mungkin kalian nggak inget semua kondisinya tapi kalian ingat sesuatu ya masih ada, masih nggak kosong lah gitu. Nah, kalau non linear itu rumusnya sama, mirip, ada sigma juga, ada KT, ada HC 3/2, terus ada pi, ABC. ABC ini 3 konstanta ya. Saya udah, itu yang rotasi. Nah, kalau vibrasi baru ini syaratnya agak penting dikit. Jadi vibrasi ini ada asumsi bahwa vibrasinya itu harmonik. Ya kalau anharmonik ya nasib. Terus seperti yang kalian tahu bahwa mode vibrasi itu bisa jadi banyak. Maka tinggal dikali aja ya. Jadi misalnya ini yang pertama, intinya sih kayak gimana ya nulisnya yang enak. Intinya sih kayak QV1, QV2, intinya dikaliin aja sih sejumlah mode vibrasinya. Nah, kalau misalnya rumus yang berlaku itu adalah QV sama dengan 1/1 min E min beta terus H C nu yang ada di atasnya sesuatu. Kayak itu konstanta vibrasi dah. Vibrational wave number sih.
dibilangnya. Jadi vibrational wave number, ini vibrational wave number. Nah, di sini kalau misalnya T, ntar gue salah. Kalau misalnya min beta Hc nu sangat kurang dari 1, atau istilah lainnya T sangat lebih besar daripada theta V. Nah, theta V apaan? Theta V itu Hc nu per K. Kalau ini tercapai, maka rumus vibrasi itu bisa disimplifikasi. Jadi Q sama dengan T per V, theta V. Tapi kalau itu tercapai ya, jadi kalau misalnya enggak, ya enggak. Nah, kalau ini enggak selalu, jadi emang ada dua rumus. Jadi ada yang pertama, yang ini, yang general, sama ini yang di kondisi tertentu. Ya gitu aja sih 13B.